Pada video terdahulu, kita sudah membahas cara kerja dari artileri. Untuk dapat menembak sasaran di kejauhan yang tak terlihat secara tepat, senjata artileri harus diarahkan secara akurat. Intinya adalah arah horizontal atau piring, atau di Indonesia disebut baringan, harus tepat mengarah ke target. Tentunya juga memperhitungkan faktor-faktor eksternal, misalnya arah angin dan efek Coriolis akibat rotasi bumi. Kemudian, elevasi atau sudut vertikal laras meriam juga disetting secara tepat. Sudut elevasi ini mempengaruhi jarak tembak atau seberapa jauh peluru artileri jatuh kembali ke permukaan bumi. Ketika arah baringan tepat dan jarak tembak sesuai dengan jarak senjata ke target, maka tembakan artileri akan tepat mengenai sasaran. Untuk itu, setting atau penjajaran artileri atau dalam bahasa Inggris disebutkan laying sangat menentukan akurasi tembakan artileri. Dalam video ini, kita akan membahas prosedur dalam penjajaran artileri atau gun laying. Metode penjajaran artileri terus berkembang, mulai dari metode manual dengan menggunakan alat berbasis kompas magnetik dan peta, hingga yang modern yang berbasis GPS dan penginderaan jauh. Kita mulai dari metode manual. Perangkat untuk melaksanakan gun laying dengan metode manual ini terdiri dari beberapa alat, yaitu yang pertama adalah panoramik teleskop atau sering disingkat pantel. Alat ini berupa teleskop bidik yang terpasang pada meriam. Panoramik teleskop dapat digerakkan berputar mendatar dan juga vertikal. Pada mounting panoramik teleskop terdapat piringan berisi skala yang menunjukkan besarnya sudut teleskop. Satuan sudut yang digunakan dalam artileri tidak menggunakan derajat, tetapi mil. Apa itu mil? Mil adalah singkatan dari miliradian, artinya 1/1000 radian. Jadi, satuan yang digunakan adalah radian. Apa itu radian? 1 radian adalah besarnya sudut yang membentuk busur yang panjangnya sama dengan jari-jari sudut tersebut. Jadi, dalam gambar ini, sudut alfa adalah 1 radian. Panjang busur C sama dengan panjang jari-jari A atau B. Jadi, 1 mil atau 1 miliradian akan membentuk busur yang panjangnya 1/1000 jari-jari. Dengan menggunakan mil ini, jauh lebih mudah membayangkan dan memperhitungkan. Pada jarak 1000 meter, jika arah digeser 1 mil, maka pada target akan bergeser sejauh 1 meter, tinggal membagi 1000. Jika menggunakan derajat, menghitungnya harus menggunakan sinus dan kosinus. Kemudian, perangkat berikutnya adalah aiming circle. Aiming circle ini pada dasarnya adalah teleskop yang terpasang pada sebuah landasan putar untuk mengukur sudut azimut terhadap baseline yang sudah ditetapkan. Di dalam base atau landasan putar ini terdapat kompas magnetik. Aiming circle dipasang pada tripod sehingga stabil. Pada alat ini juga terdapat gelembung air seperti water pass dan tali berpendulum untuk memastikan posisi aiming circle benar-benar tegak. Pada aiming circle ini terdapat magnifier untuk melihat posisi jarum kompas secara akurat. Ketelitian sudut aiming circle rata-rata adalah 1 mil, ada juga yang sampai 0,5 mil. Sebagai gambaran, satu lingkaran penuh atau 360 derajat adalah 6400 mil. Jadi, ketelitian aiming circle adalah 1/6400 lingkaran. Berikutnya adalah aiming post, yaitu semacam tongkat yang dapat ditancapkan pada tanah. Aiming post ini digunakan sebagai titik bidikan bagi panoramik teleskop ketika proses menggeser sudut horizontal meriam. Dengan menggunakan ketiga perangkat tersebut, arah meriam dapat disetting atau dijajarkan. Langkah pertama adalah menentukan secara tepat posisi atau koordinat kedudukan baterai meriam. Saat ini, penentuan lokasi koordinat sangat terbantu dengan adanya sistem GPS. Perangkat GPS receiver mengkalkulasi sinyal dari satelit GPS yang mengorbit di luar angkasa untuk menentukan lokasi secara presisi. Untuk lebih detail tentang prinsip kerja dari GPS, silahkan simak videonya di channel Ligma Science. Link ada di kolom deskripsi. Sebelum ada GPS, penentuan lokasi koordinat sangat tergantung dengan peta. Untuk itu, peta militer yang akurat memiliki peran yang sangat penting dalam mendukung pertempuran. Maka, Dinas Topografi Militer yang bertugas menyediakan peta bagi militer memiliki fungsi yang sangat penting. Untuk mengetahui posisi sendiri di dalam peta, dapat menggunakan metode triangulasi, yakni membidik 2 atau lebih objek tertentu yang mudah dikenali, misalnya puncak bukit yang lancip, menara cerobong pabrik, dan lain-lain.
teleskop pada aiming circle diarahkan untuk membidik objek-objek tersebut. Kemudian, arah bidikan tersebut terhadap jarum kompas dilaporkan. Lalu, berdasarkan laporan sudut tersebut, pada peta ditarik garis dari posisi titik-titik yang terbidik. Arahnya berlawanan arah atau 180 derajat. Garis tersebut akan bertemu atau bersilangan di suatu titik. Di titik itulah posisi kedudukan dari artileri, lebih tepatnya posisi aiming circle. Kemudian, posisi koordinat musuh dilaporkan oleh peninjau depan yang bertugas mengintai musuh. Dari titik koordinat artileri ke koordinat musuh, ditarik garis lurus dan diukur besar sudutnya terhadap azimut. Azimut ini adalah arah referensi yang bisa menggunakan arah utara kompas atau magnetic north, arah utara sejati atau true north, maupun menggunakan arah grid pada peta. Arah utara magnetik tinggal dilihat pada jarum kompas di aiming circle. Arah utara geografis atau true north, arahnya digeser sesuai besarnya defleksi arah magnetik di lokasi tersebut. Penentuan true north dapat juga dilakukan dengan metode Hasti Astro, dengan membidik dan mengukur pergerakan semu benda langit, misalnya matahari, dalam interval waktu tertentu. Selanjutnya, teleskop pada aiming circle diputar atau diarahkan sesuai sudut arah sasaran tersebut. Kemudian, piringan skala juga diputar sehingga sejajar dengan arah teleskop. Sekarang, aiming circle menghadap ke arah target, meskipun targetnya berada di kejauhan dan tidak terlihat sama sekali. Aiming circle ini akan menjadi referensi bagi pucuk-pucuk meriam. Setiap pucuk meriam akan dijajarkan dengan arah aiming circle ini. Caranya, teleskop pada aiming circle dan panoramik teleskop pada meriam akan saling membidik. Langkah pertama, piringan pada aiming circle dikunci sehingga sudut angka 0 atau 6400 mengarah ke target. Kemudian, teleskop aiming circle diputar untuk membidik panoramik teleskop pada meriam. Demikian juga operator meriam membidik aiming circle dengan menggunakan panoramik teleskop. Operator aiming circle kemudian membaca arah teleskop pada skala piringan aiming circle. Besarnya arah yang terbaca disampaikan kepada operator meriam. Operator meriam memutar arah pantel sehingga besar sudutnya sesuai dengan sudut pada aiming circle. Lalu, arah meriam diputar hingga panoramik teleskop kembali tepat membidik aiming circle. Ketika besarnya sudut yang tertera pada skala di aiming circle dan panoramik teleskop sudah sama, berarti pucuk meriam sudah berhasil dijajarkan. Hal ini diulangi untuk tiap-tiap meriam. Prinsipnya digambarkan pada gambar ini. Jika sudut A sama dengan sudut B, maka arah garis 1 sama dengan garis 2, sehingga arah meriam sejajar atau sama dengan arah dari aiming circle. Setelah meriam dijajarkan, maka tinggal mengatur elevasi agar jarak tembaknya sesuai dengan jarak target. Ketika meriam ditembakkan, pasukan pengintai depan akan memantau perkenaan tembakan meriam. Peninjauan ini saat ini dapat dilakukan dengan menggunakan drone. Jika tembakan melenceng, pengintai akan melaporkan seberapa jauh melencengnya. Misalnya, tembakan melenceng 500 meter ke kanan, sedangkan jarak target 5 km, maka arah sudut meriam harus diputar sebesar 100 mil ke kiri. Inilah keuntungan menggunakan satuan radian. Perhitungannya lebih mudah. 100 mil itu sekitar 5,7 derajat. Untuk menggeser sudut horizontal, digunakan aiming post sebagai referensi. Misalnya, untuk memutar meriam 100 mil ke kiri, langkah pertama adalah menempatkan aiming post tepat berada di titik bidikan atau retikel dari panoramik teleskop. Kemudian, dengan knop mikrometer, panoramik teleskop diputar ke kanan sebesar 100 mil. Lalu, pantel ini dikunci atau di-lock. Berikutnya, dengan menggunakan engkol, laras meriam diputar ke kiri sehingga retikel pada panoramik teleskop kembali tepat membidik aiming post. Berarti, laras meriam sudah diputar 100 mil ke kiri. Itu tadi adalah metode manual. Untuk mempermudah proses ini, digunakan alat yang bernama kolimator. Kolimator berupa alat optik yang memproyeksikan retikel seolah-olah pada jarak jauh tak terhingga. Dengan proyeksi yang jauh tak terhingga, maka tidak terjadi parallax akibat pergeseran posisi pembidikan. Kolimator disetting sehingga arah retikel sesuai dengan arah target. Operator meriam membidik retikel pada kolimator. Retikel pada kolimator ini dilengkapi dengan skala sehingga tidak perlu lagi menggunakan aiming post. Jarak antara kolimator dengan meriam juga tidak terlalu jauh, sehingga dalam prosesnya awak meriam tidak perlu teriak-teriak.
Aiming circle juga digantikan dengan perangkat yang lebih canggih yang berbasis teodolit. Teodolit ini menggunakan kompas giroskop, tidak lagi kompas magnetik. Dengan menggunakan kompas giroskop, jauh lebih akurat dan tidak terpengaruh objek-objek yang mengganggu medan magnetik bumi, di antaranya struktur bangunan dari baja, kabel-kabel listrik semisal sutet, dan lain-lain. Sistem gun laying juga dikembangkan lebih lanjut dengan GLPS atau Gun Laying and Positioning System. Sistem ini menggunakan GPS, RLG atau Ring Laser Gyro, dan Rangefinder. Dengan GPS, koordinat lokasi langsung muncul tanpa harus melakukan triangulasi. Kemudian, Ring Laser Gyro dan Rangefinder mengukur masing-masing jarak antara arah teodolit dengan meriam. Komputer akan menghitung berapa sudut meriam yang harus disetting agar mengenai sasaran. Sehingga penyetelan arah meriam tidak perlu lagi saling membidik dan mencocokkan antara panoramic teleskop dengan aiming circle. Untuk meningkatkan akurasi tembakan, dikembangkan juga Smart Munition atau munisi pintar. Munisi pintar ini dilengkapi dengan GPS sehingga tembakan yang melenceng akibat faktor-faktor eksternal langsung dikoreksi saat peluru terbang. Itulah gambaran proses gun laying atau penjajaran artileri. Sampai jumpa.